Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Roy Surya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bulan kita muliakan sedaya pengurus MPC di Lawu dan saking jajaran Surya pun Tatib Bapak Tanda Bangun SPDI mantan Wakil Ketua pun Bapak Mas Roke, kemudian Bendahara Mas Budi Setiawan dan seluruh jajaran pengurus MPCNU yang hadir. Saya hormati seluruh jajaran pengurus ranting yang hari ini mengawal Bapak pengurus takmir masjid dan mushola se-Kecamatan Bubulan. Hari ini kita mengundang. Maunya kemarin waktu rapat kita programkan, nanti kita terubah ke desa. Ketua ranting biar kumpulkan takmir masjid mushola se-desa, kita terubah ke sana. Tetapi pikir-pikir itu yang sesuai itu. Akhirnya hari ini kita undang, kita kumpulkan di sini. Lagi kita muliakan masjid pengurus MPC hadir, kita muliakan para bapak, para ibu, sedaya pirawuh ingkang minulya lan ajeng bermuliakan dening Allah. Gusti Allah dawuh ngeten, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kullu syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Niku nek di murati anak tubuh lan bakal nyatet ingsun. Gusti Allah sing nyatet. Sing nulis niku Gusti Allah. Ma apa wae qaddamu kan den tandani sing nandani ibadullah. Hamba-hamba Allah sing nandani napa kemawon niku bakal dicatat kalih Gusti Allah. Wa atharuhum lan ing pira-pira labete ibadullah ibadah hamba-hamba Allah. Wa ahsaynahu lan bakal nyimpen sapa ingsun hu ing asar ing ma imamin ing dalem buku mungkin kang pertelo tapi Lauhul Mahfuz. Dan ini terkaitanipun kali tugasipun kita sedaya kangipun panjenengan sedaya. Menjadi pertanyaan, kenapa kok kita kan mendorong nanti itu badan hukum dalam hal ini MPC atau perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu memang ada sejarahnya atau ada runtutan peristiwa. Jadi pada tahun-tahun yang dulu itu kebanyakan nadir itu perorangan atau sekelompok orang. Dan itu namanya perorangan. Kemudian ada dua hal. Yang pertama yang jelas namanya orang suatu saat meninggalkan dunia ini kan. Nah ketika sudah meninggal dunia, akhirnya tanah wakaf itu tak bertuan. Gak ada sengurus. Dan yang kedua, ada kejadian di Jakarta itu NU itu punya tanah yang sangat luas, cukup luas. Nah kebetulan itu tanah wakaf juga. Waktu itu yang menjadi nadir menerima ketuanya. Siapa? Hasan Karim siapa? Kemudian belakangan hari tanah itu menjadi milik pribadi. Nah itu akhirnya jadi konflik di belakang. Nah kemudian dan mungkin kejadian itu tidak hanya itu, banyak di tempat-tempatnya juga seperti itu. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang perwakafan yang baru. Salah satunya adalah mendorong bahwa
nazir itu diarahkan ke badan hukum. Ya seperti kalau kita ya orang NU dan ke TNI. Karena badan hukum itu selama organisasi itu masih ada, badan hukumnya masih hidup, maka berganti berapa kali pun pengurusnya tidak akan mempengaruhi status tanah wakaf. Ini sudah wakafnya sendiri sudah permanen, nazirnya juga sudah permanen. Dan badan hukum itu di situ juga ada klausulnya, badan hukum yang berkedudukan tetap mulai dari ibu kota negara sampai ke seluruh pelosok penjuru Indonesia. Ya terjemahnya ya kayak NU itu. Nah badan hukum yang kedua bisa badan hukum kelompok, misalnya seperti yayasan itu bisa. Karena yayasan itu kan terus bergerak dan akan menyampaikan tentang nadir tadi ya, tentang nadir. Nadir itu ada 3. Nadir perseorangan, nadir organisasi, nadir badan hukum. Nadir perseorangan berjumlah 5 orang. Nah, nadir perseorangan itu Pak, kelemahannya Pak. Kalau nadir kan yang berhak menyimpan sertifikat, mengamankan sertifikat. Kalau nadirnya sudah tua, menyimpan sertifikat yang mungkin disimpan, ahli waris nggak tahu kalau menyimpan sertifikat, yang meninggal. Nanti pengurus mau cari di mana sertifikat kesulitan, kesulitan sekali. Tapi kalau nadir di organisasi, di yayasan atau badan hukum, insya Allah lebih aman. Jadi Pak Yai atau pengurus musola hanya menerima fotokopi sertifikat, yang menyimpan adalah MBC, NU atau yayasan. Kalau nanti ada pergantian pengurus, tetap di yayasan aman. Ada berita acara penyerahan, dan jauh nanti di MBC ya, yayasan itu ada berangkas atau lemari menyimpan sertifikat, lebih aman. Kalau disimpan oleh pengurus musola, berarti kalau menyimpan ahli waris tidak tahu, pengurus membutuhkan. Sekarang apa ya? Sekarang kalau mengajukan bantuan itu harus sertifikat wakaf, minimal akte iqrar wakaf. Kalau nanti di MBC masuk di yayasan, tanya Pak sama mengajukan minta fotokopi, sakit kan? Misalnya, nadir itu Pak. Jadi bukan nadir, bukan menyimpan sertifikat jangan Pak yang MBC ya. Kalau MBC Pak ya, itu menyimpan yang betul milik NU. Jadi bukan kiainya atau jaminan itu pengurus MBC ya. Terus masalah persyaratan nadir yang perseorangan, persyaratannya ada fotokopi KTP dan KK wakif, fotokopi KTP dan KK lahir, fotokopi KTP 2 orang saksi, SHM asli atau buku desa atau peneliti. Jadi kalau SHM sertifikatnya di bank tidak bisa diajukan untuk sertifikat, tidak bisa, harus ada sertifikatnya Pak. Jadi kalau dijaminkan tidak bisa. Terus nadir badan hukum NU juga sama, cuma ada tambahan ada SK Menkumham. Jadi jangan khawatir, badan hukum NU itu dilindungi undang-undang, ada SK Menkumham. Jadi untuk penyimpanan lebih aman di MBC NU. Terus program kemarin hasil rapat koordinasi. Biasanya orang desa itu mau memaafkan itu kalau sudah sertifikat, keberatan kalau ada pemecahan, ya. Karena apa? Biaya lagi. Sekarang ada. Seumpama panjenengan mau wakaf sudah sertifikat, luasnya 1000, diwakafkan 300. Nanti yang asli diajukan ke BPN bersama akta iqrar wakaf. Nanti gambar berubah. Untuk wakaf diansel berubah gambarnya dan sudah tadi dikembalikan ke yang bersangkutan tanpa biaya. Ya. Jadi sekarang tidak usah pemecahan untuk wakaf. Yang kedua, tidak menggunakan belangko konversi wakaf. Belangko konversi itu ada 2, yang bersertifikat dan yang tidak itu beda.
Sekarang tidak ada, hanya ada 2 belangko permohonan dan pernyataan riwayat tanah. Itu aja. Dan yang ketiga, sebelum diajukan, sebelum diberangkat bisa diukur dulu, bisa. Kalau dia mau wakaf, Pak, saya tak diukur dulu. Main tengkawa, kalau bukti petugas ukur dulu bisa. Setelah ukur baru diterbitkan akta wakaf, malah bagus, Pak. Ukuran sudah pasti kan. Terus yang keempat, bila ada tanah yang sudah diwakafkan, tapi yang punya sudah meninggal, tidak punya ahli waris, tidak berkuat Pak ya, itu bisa diterbitkan APAIW, akte pengganti ikrar wakaf. Sepanjang ada saksinya yang mengetahui dari tanah wakaf. Jadi kalau ada tanah wakaf dijadikan musola, wakifnya apabila sudah meninggal, tidak ada ahli warisnya, bisa diajukan sertifikat wakaf, bisa diajukan sertifikat wakaf. Nanti KUA menerbitkan APAIW. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Saya Sugeng Widodo mewakafkan sebidang tanah luasnya kurang lebih 130 meter persegi. Saya wakafkan untuk musola Syariatul Sidiah, Desa Mubulan, Kecamatan Mubulan, dan saya serahkan kepada Nahdlatul Badan Kecamatan Mubulan, ketuanya Pak Yahya, dan semoga Allah وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتم بها جميع الأهل والأحمد وتمضي لنا بها جميع الحجاب وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وصلنا إلى الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع عباد يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام